Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita berjumpa lagi pada minggu ini. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang di rumah? Saya harap kita semuanya sehat ya, supaya kita mampu untuk memuji Tuhan pada pagi ini. Mari kami mengundang semua Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang di rumah untuk menyiapkan hati dan pikiran masing-masing untuk kita memuji Tuhan pada pagi ini. Mari terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa, kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami pagi ini datang kepadamu untuk merendahkan hati kami Tuhan, supaya kami dapat Tuhan memanggil-Mu Bapa. Izinkan kami Tuhan untuk menaikkan pujian syukur kami Tuhan pada pagi ini Tuhan, dan layakkan setiap kami Tuhan, supaya Tuhan apa yang kami puji-pujikan Tuhan dapat berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Urapi Tuhan setiap kami Tuhan, jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, urapi kami Tuhan. Layakkan setiap hati kami tuh menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami mulai. Haleluya. Amin. Baik, mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita masuk di ruang Maha Kudus. Biarkan dengan darah anak domba itu kita dilayakkan untuk dapat menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Mari kita menyembah Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Sebab hanya nama Tuhan yang kudus. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita nyanyikan sekali lagi. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus
kita sembah Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu izinkan kami sembah Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, kami menyembah-Mu, Tuhan, sebab nama-Mu kudus. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, Tuhan, ya Allahku. Terpujilah, sebab agung besar, besar. Terpujilah, oh terpujilah, Kau Allahku, sebab Kau besar, terlebih besar, Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Nama di atas segala nama, Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya Ramasih, ya Ramasih, ya Ramasih. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan. Ya Ramasih, ya Ramasih. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Hanya dipuji.
Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari jemaat Tuhan di rumah kita sembah Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lagi-lagi puji Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang kami ucap syukur bagi kebesaran-Mu Tuhan. Kita akan memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Biarkan hati kami bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang jemaat Tuhan dikasih Tuhan, mari kita serukan nama Tuhan lebih lagi. Kita akan bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan, amin. Hanya Tuhan yang Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Sebab hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama
atas segala nama, Yesus, nama di atas segala nama. Amin, haleluya. So, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Dia adalah nama yang berkuasa bagi kita semua. Haleluya. Masih terus memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita kumpulkan kekuatan kita untuk memuji Tuhan lebih lagi, bersorak-sorai dengan sukacita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Biarlah nama Tuhan itu yang menjadi menara yang teguh, menjadi kota benteng perlindungan kita semua. Sebab Dia adalah Allah yang kekal, Bapa yang perkasa. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Dia Allah perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Semua kutuk, semua dosa, semua sakit penyakit dikalahkan oleh namanya. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari semuanya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Memang benar-benar Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki power bagi kita semua. Amin. Sehingga kasih-Nya sanggup melindungi kita semua. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetap dalam anugerah Tuhan kita boleh memuji Tuhan,
Mari kita nyanyikan satu pujian yang memberkati kita semua. Biarlah Bapa yang besar itu, sungguh kasih setia Tuhan yang sangat besar, yang nyata bagi setiap kita, menjadi perlindungan bagi setiap kita. Karena tak ada satupun kuasa yang mampu memisahkan kita dari Allah. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ku selalu hormati-Mu, ajar ku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hanya rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajar ku selalu hormati-Mu, ajar ku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu.
sebab hanya rancangan-Mu Tuhan. Sebab hanya rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Bukan rancangan tentang dunia ini Tuhan, tetapi tentang kehidupan yang kekal bersama Engkau Tuhan di sorga yang mulia. Itulah yang akan Engkau berikan Tuhan, seperti janji-Mu bagi setiap kami yang percaya akan Engkau Tuhan. Sehingga kami Tuhan akan bersama-sama dengan Engkau di sorga yang kekal. Kini tiba saatnya Tuhan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Untuk membuka setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan menjadi peringatan akan kami Tuhan. Menjadi semangat kami Tuhan. Untuk kami kerjakan Tuhan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Berkati juga urapi juga Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan pada hari ini Tuhan. Kiranya kami semua dimampukan Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kita boleh ada hingga saat ini, kita dapat ibadah bersama-sama. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, perenungan kita pada pagi hari ini yaitu mengenai damai sejahtera Tuhan beserta kita. Damai sejahtera Tuhan beserta kita. Mari kita membuka pembacaan kita dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23 saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat dari pembacaan ini, secara khusus di ayat 19, menggambarkan bagaimana keadaan pada saat itu Bapak Ibu. Murid-murid Tuhan Yesus mengalami ketakutan. Murid-murid Tuhan Yesus mengalami ketakutan ketika ia melihat sang gurunya disiksa, sang gurunya dihukum dan mati di atas kayu salib. Apa yang dia percayai adalah seorang rabi besar, seorang yang mengadakan mujizat yang sangat luar biasa, tetapi disiksa hingga dibunuh di atas kayu salib. Dan mereka pun mengalami ketakutan. Mereka sebagai manusia biasa, sama seperti kita, mereka mengalami ketakutan Bapak Ibu. Dan ketakutan itu yang membawa mereka untuk mereka tidak mau keluar. Mereka tidak mau keluar dan mereka berinisiatif untuk berkumpul di suatu tempat untuk mengunci ruangan tersebut Bapak Ibu. Karena mereka mengalami ketakutan. Ketika mereka mengalami ketakutan dan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera bagi kamu. Bahkan kata damai sejahtera bagi kamu
Tuhan Yesus sampai mengatakannya 2 kali Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat menekankan kepada jemaat, kepada kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa ada damai sejahtera Tuhan bagi mereka. Ada damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Dan menjadi perenungan kita pada saat ini yaitu damai sejahtera Tuhan beserta kita. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari masalah-masalah yang ada. Kita melihat berita-berita yang ada, peningkatan penyebaran virus COVID-19 terus menambah. Semakin banyak orang yang mengalami ketakutan, semakin banyak orang yang mengalami kegelisahan. Dan kita tidak pungkiri juga ada banyak orang-orang yang saat ini mengalami kesedihan. Bagaimana orang-orang di sekitar kita meninggalkan kita karena pandemi ini. Orang-orang yang sangat kita kasihi. Begitu kita berat untuk kita hadapi. Mungkin kita banyak bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan ini harus terjadi? Tetapi perenungan kita pada pagi hari ini, bahwa Tuhan berkata kepada setiap kita, damai sejahtera bagi kita, damai sejahtera bagi kamu, bagi setiap kita Bapak Ibu. Bahwa Tuhan menyediakan damai sejahtera bagi setiap kita. Harapan kiranya melalui perenungan pada pagi hari ini boleh menguatkan iman kita, boleh membawa kita semakin memandang kepada Tuhan dan kita melihat rencana Tuhan yang terbaik dan membawa kita untuk semakin terus bersukacita di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, perenungan kita yaitu damai sejahtera beserta kita. Ada 2 bagian pada ayat ini. Yang pertama yaitu mengapa kita memperoleh damai sejahtera. Dan yang kedua, apa damai sejahtera Tuhan itu? Apa yang Tuhan maksud dengan damai sejahtera? Mari kita akan memasuki pada pembahasan kita yang pertama. Mengapa kita memperoleh damai sejahtera? Tuhan sudah menjanjikan bahwa damai sejahtera Tuhan disediakan bagi setiap kita. Mengapa Tuhan memberikan kepada setiap kita, anak-anaknya, damai sejahtera? Yang pertama Bapak Ibu, mengapa kita memperoleh damai sejahtera? Kita melihat di ayat 19c, dikatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yang pertama yaitu mengapa kita memperoleh damai sejahtera? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa setiap anak yang mengikut Tuhan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh terlepas dari masalah. Justru kita tahu bahwa ketika kita mengikut Tuhan, identitas kita sudah berbeda dengan dunia ini. Kita harus memperlengkapi dengan persenjataan rohani. Oleh karena itu pasti ada permasalahan, ada lika-liku kehidupan. Tetapi satu janji Tuhan yang boleh menguatkan setiap kita, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Walaupun kita tahu hadir di tengah-tengah dalam arti bukan terlihat secara fisik seperti itu. Kalau kita melihat murid-murid diberi karunia untuk melihat secara langsung Bapak Ibu. Tetapi kita tahu bahwa itu hanya saat tertentu dan banyak momen-momen lain murid-murid Tuhan harus dengan iman mereka melayani Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Kita tahu bahwa Tuhan adalah roh, Dia adalah maha kudus, maha besar, dan Dia adalah maha hadir Bapak Ibu. Dia ada di dalam setiap kehidupan kita. Dia melampaui CCTV yang ada Bapak Ibu. Kalau kita melihat CCTV itu kan hanya melihat mata memandang seperti itu. Di mana titik yang menjadi sorotan CCTV tersebut. Ya kita tahu ada CCTV yang seperti bisa sampai 360 derajat seperti itu. Jadi segala sisi dapat terlihat. Tetapi walaupun seperti itu, saya meyakini bahwa ada tetap bagian-bagian tertentu yang tidak dapat terjangkau oleh CCTV tersebut. Misalnya dihalangi oleh
benda yang lebih besar di depannya dan lain-lain seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan adalah roh yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Dan tidak ada satu titik pun di luar kendali Tuhan, di luar kehadiran Tuhan, di luar pengetahuan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah-masalah yang berat, masalah-masalah yang sulit, biarlah janji firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menguatkan setiap kita bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita sehingga kita memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita memperoleh damai sejahtera? Kita dapat melihat di ayat 20a dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus setelah berkata damai sejahtera bagi kamu, Tuhan Yesus membuktikan Bapak Ibu, bagaimana apa yang telah ia lakukan bagi mereka dan bagi setiap kita. Ia menunjukkan bagaimana tangan yang telah lubang karena salib di atas kayu salib, karena mati di atas kayu salib, karena paku di atas salib. Dan Tuhan Yesus memperlihatkan lambungnya. Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Di mana kita tahu di ayat-ayat sebelumnya, lambung Tuhan Yesus ditikam oleh para prajurit yang ada. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Ia telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi setiap kita. Oleh karena itu, mengapa kita memperoleh damai sejahtera? Yang kedua, karena Tuhan sudah menebus hidup kita. Karena Tuhan sudah menebus hidup kita, sehingga hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi hidup kita adalah miliknya Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik di atas kayu salib. Dia telah mati mengorbankan hidup kita. Dan percayalah, apa yang telah ia lakukan, itu mendatangkan damai sejahtera bagi kita Bapak Ibu. Itu memberikan damai sejahtera melalui pengorbanannya di atas kayu salib, menebus hidup kita, melayakkan hidup kita menjadi ciptaan baru. Dan kita memperoleh damai sejahtera itu. Dan perenungan kita, pembahasan kita yang selanjutnya, ketika kita tadi sudah tahu mengapa kita memperoleh damai sejahtera. Dan yang kedua, pertanyaannya, apa itu damai sejahtera? Apa yang Tuhan maksud dengan kata damai sejahtera? Mari kita mau pelajari bersama-sama dari ayat-ayat pembahasan yang tadi kita sudah baca. Yang pertama, apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah memberikan sukacita. Memberikan sukacita. Mari kita dapat membuka di ayat 20b. Dikatakan, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Salah satu tanda ketika Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita Bapak Ibu, ada sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Ada sukacita yang Tuhan bagi kita. Bukan berarti kita menertawakan masalah yang kita hadapi. Bukan Bapak Ibu. Tetapi ada damai sejahtera, ada ketenangan yang Tuhan berikan. Dan sukacita itu yang Tuhan memberikan kepada hati kita. Memenuhi hati kita. Karena kita tahu bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Karena Allah sudah memberikan yang terbaik di atas kayu salib, menebus hidup kita. Ia memberikan sukacita bagi setiap kita Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam versi New International Version, dikatakan sukacita yaitu overjoy. Kita tahu kata joy itu adalah sukacita. Dan kata yang digunakan yaitu overjoy. Bagaimana sukacita yang melimpah, sukacita yang melimpah dari Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu, kita mendapatkan sukacita yang sejati di dunia ini hanya kita peroleh dari Tuhan. Dunia mungkin bisa memberikan sukacita bagi kita, tapi percayalah itu hanya sukacita yang sesaat. Itu hanyalah sementara. Dan sukacita yang dunia berikan
akan dapat berujung kepada kekecewaan Bapak Ibu. Tetapi kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memberikan sukacita, dan percayalah, sukacita yang Tuhan berikan adalah sukacita yang sejati, dan sukacita yang Tuhan berikan tidak pernah akan mengecewakan hati kita. Mari Bapak Ibu, di tengah masalah yang kita hadapi, persoalan seberat apapun, saya bukan berkata sok-sok hebat, tetapi mari kita mau memandang bersama-sama kepada Tuhan kita, Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Allah yang kita sembah, Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Allah yang telah mati di atas kayu salib, menebus hidup kita, dan Ia memberikan sukacita bagi kita Bapak Ibu. Dia memberikan sukacita bagi murid-muridnya. Padahal kita tahu, ketika Tuhan Yesus berkata damai sejahtera, apakah murid-muridnya terlepas dari masalah yang dia hadapi? Tidak. Mereka tetap sama, mereka tetap di dalam rumah yang terkunci dan di tengah masyarakat yang banyak yang membenci mereka, seperti itu. Bukan berarti masalah itu hilang ketika Tuhan berkata damai sejahtera. Tetapi kita melihat bagaimana ketika Tuhan berkata damai sejahtera, ada respon yang Tuhan berikan bagi kita dalam kita menyingkapinya, dalam kita melihat, ya ada rencana Tuhan yang terbaik. Ya Tuhan memberikan damai sejahtera bagi hidupku. Sekalipun berat, sekalipun persoalan yang kita hadapi berat, tapi Tuhan memberikan sukacita bagi setiap kita. Dan kalau kita melihat bersama-sama juga di ayat 21b, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ketika Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu, Tuhan memberikan sukacita kepada muridnya Bapak Ibu, kepada para murid-muridnya. Tetapi tidak hanya demikian. Ada berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan lebih lagi ketika Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan tidak hanya memberikan sukacita bagi setiap kita, tapi yang kedua ada berkat rohani yaitu Tuhan meneguhkan panggilan kita. Tuhan meneguhkan panggilan hidup kita. Dikatakan demikian, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan tahu bahwa hidup Tuhan Yesus ketika datang ke dunia mengemban misi Bapak Ibu, mengemban panggilan yang telah Allah Bapa rencanakan di dalam kehidupannya. Dan yang berujung kepada kematian di atas kayu salib untuk menebus seluruh umat manusia, dosa umat manusia. Itu adalah panggilan yang telah Tuhan Yesus lakukan. Dan Tuhan Yesus menegaskan, meneguhkan kembali kepada para murid-muridnya bahwa Tuhan mengutus mereka. Menarik ketika kita mencermati ayat-ayat ini dikatakan, sekarang aku mengutus kamu. Tetapi kalau kita melihat peristiwa-peristiwa sebelumnya, sebenarnya Tuhan bukan baru mengutus saat itu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan sudah berulang kali mengutus para murid-muridnya. Ketika ada ayat-ayat mereka diutus dua-dua. Mereka untuk keliling ke kota-kota dan ke desa-desa seperti itu. Tuhan bahkan sampai memberikan petunjuk-petunjuk yang detail seperti itu. Ketika di dalam pelayanan misi. Ada panggilan yang Tuhan berikan. Dan pada momen tersebut ketika kita lihat di Yohanes pasal 20. Tuhan meneguhkan panggilan mereka. Tuhan menguatkan iman mereka kembali untuk mereka berjalan di dalam koridor kebenaran Tuhan dan koridornya panggilan Tuhan. Dan Bapak Ibu, perenungan kita pada pagi hari ini, saya mau menguatkan setiap kita bahwa percayalah, hidup kita memiliki panggilan di dalam Tuhan. Apapun itu panggilannya. Bukan berarti saya berkata bahwa setiap orang akan dipanggil menjadi pendeta, menjadi misionaris. Tidak Bapak Ibu. Di dalam Alkitab kita dapat melihat bagaimana panggilan setiap orang itu secara spesifik dan berbeda-beda. Kita dapat melihat Yusuf, Tuhan panggil sebagai pemimpin pemerintahan di Mesir. Dan kita melihat juga Daniel, Tuhan panggil, dipercayakan menjadi pemimpin
dalam pemerintahan, dalam penguasaan bangsa Babel, bahkan sampai bangsa Persia, seperti itu. Panggilan-panggilan setiap orang itu secara spesifik. Kita melihat juga di dalam kitab Keluaran, ada orang-orang tertentu yang Tuhan percayakan peroleh panggilannya yang membuat bait Allah, membuat kemah suci seperti itu. Sebagai tukang kayu, ada orang-orang tertentu yang menjadi untuk menenun pakaian-pakaian dalam beribadahan seperti itu. Sepanggilan setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal panggilan kita? Dan apakah ketika kita tahu panggilan itu, apakah kita sudah benar-benar menjalani panggilan itu? Apakah kita sudah benar-benar, ya Tuhan, itu panggilan saya dan saya mau melakukannya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan bagaimana tanda kita mengetahui itu panggilan Tuhan atau bukan? Terlihat dari fokusnya juga Bapak Ibu. Apakah itu hanya untuk kepentingan kita sendiri, kenikmatan kita sendiri, tapi atau hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk Injil semakin tersebar luas, semakin banyak orang yang menjadi percaya, semakin banyak orang yang menyaksikan bagaimana Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada bagi setiap kita. Itu adalah panggilan kita. Dan Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata damai sejahtera disediakan bagi kita, percayalah Tuhan yang akan meneguhkan jalan hidup kita. Tuhan yang akan meneguhkan panggilan kita untuk kita terus berjalan di dalam Tuhan. Berjalan di dalam pimpinannya Tuhan. Kalau kita melihat bangsa Israel, mereka memperoleh anugerah Tuhan. Bagaimana ada tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Ketika tiang awan itu atau tiang api itu berhenti, mereka harus berhenti. Tetapi ketika tiang awan atau tiang api itu berjalan, mereka harus berjalan. Kemanapun arah yang akan mereka, yang tiang itu berjalan, mereka harus mengikuti. Mereka harus mengikuti. Karena ada pimpinan Tuhan, ada panggilan Tuhan atas kehidupan bangsa Israel. Secara khusus untuk keluar dari tanah Kanaan. Seperti itu Bapak Ibu. Kita melihat bagaimana Tuhan meneguhkan panggilan setiap hidup kita. Dan yang terakhir, apa damai sejahtera itu? Berkat-berkat rohani ketika Tuhan berkata damai sejahtera Tuhan sediakan. Yang ketiga, kita baca di ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yang ketiga yaitu ketika Tuhan sudah meneguhkan panggilan kita. Dan yang ketiga, Tuhan yang memperlengkapi panggilan kita. Yang pertama, ketika permasalahan yang kita hadapi, Tuhan memberikan damai sejahtera dan kita memperoleh sukacita. Kita memperoleh ketenangan di hati, di dalam Tuhan. Kita memperoleh sukacita damai sejahtera di hati kita. Walaupun dengan permasalahan yang terjadi. Dan selanjutnya ketika Tuhan berkata damai sejahtera, setelah kita memperoleh sukacita damai sejahtera, Tuhan yang meneguhkan panggilan setiap kita Bapak Ibu. Tuhan yang meneguhkan panggilan kita untuk kita tetap kuat, untuk kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, melalui apapun profesi kita, pekerjaan kita, seperti itu. Dan yang ketiga, ketika kita Tuhan meneguhkan panggilan kita, Tuhan mengutus kita, Tuhan tidak hanya mengutus kemudian meninggalkan Bapak Ibu, dengan hanya mengutus kemudian mengabaikan, tidak mempedulikan. Tidak Bapak Ibu, kita patut bersyukur. Tuhan yang kita sembah ketika Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita, mati di atas kayu salib, memberikan sukacita, meneguhkan panggilan kita. Dia juga yang memperlengkapi kita. Dia yang memperlengkapi kita, memampukan kita untuk kita dapat mampu di dalam jalannya Tuhan. Untuk kita mampu, kita melawan arus dunia ini. Ada ilustrasi yang cukup populer juga, kita itu diibaratkan sebagai orang Kristen yang jangan seperti ikan yang mati Bapak Ibu. Ikan mati yang terikut hanya oleh arus dunia. Maaf, arus sungai. Arus sungai tersebut diibaratkan dengan arus dunia yang ada.
Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang punya panggilan bahwa kita ini melawan arus. Kita melawan arus dunia karena kita punya prinsip kebenaran yang berbeda. Landasan kebenaran kita adalah Alkitab, bukan cara pandang dunia seperti itu. Jadi melawan arus itu ya tidak mudah. Itu ya sangat berat. Banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Alkitab mengatakan bahwa roh itu adalah penurut, tetapi daging ini lemah, seperti itu. Daging kita lemah, kita jatuh dalam dosa, kita manusia yang sangat terbatas. Tapi kita patut bersyukur, kita punya Allah yang sangat peduli kepada kita. Ketika Allah mengutus kita di dalam panggilannya, Allah juga yang memperlengkapi kita. Allah yang memampukan kita ketika kita berjalan di dalam panggilan. Apa bukti bahwa Tuhan memperlengkapi kita? Sekali lagi saya bacakan di ayat 22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga? Kita tahu di dalam ketritunggalannya ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di mana ketiganya esensinya sama dan memiliki perannya yang berbeda-beda. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu yang termeterai di dalam hati kita, yang memampukan kita untuk kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah roh penolong, roh kebenaran yang menginsyafkan kita, menyadarkan ketika kita jatuh dalam dosa, mengingatkan kita dan memampukan untuk kita berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Dan Roh Kudus itu yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Tuhan telah memperlengkapi panggilan kita dengan Dia memberikan Roh Kudus-Nya. Salah satu contoh yang Tuhan berikan ketika Roh Kudus itu diberikan kepada kita, dikatakan kita dapat mengampuni orang lain. Di ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kita tahu bahwa pengampunan dosa hanya melalui pengorbanan di atas kayu salib. Dan kita tahu juga bahwa kita juga harus saling mengampuni. Ketika Petrus pernah bertanya kepada Tuhan, ketika ada orang yang melakukan kesalahan, berapa banyak kita harus mengampuni mereka? Tuhan mengatakan 77 kali 7 kali. Itu yang Tuhan berikan. Bagaimana dalam tanda lain mengibaratkan bahwa tidak ada batasannya, Bapak Ibu. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kita sudah terlebih dahulu diampuni dengan pengorbanan di atas kayu salib. Dengan sempurna pengorbanan Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Dan dengan kita menerima Roh Kudus, memampukan kita untuk kita dapat mengampuni orang lain. Walaupun orang-orang di sekitar kita ada yang pernah menjengkelkan hati kita, mungkin pernah mengecewakan hati kita, membawa kita benar-benar hidup kita mungkin menjadi susah. Kita kecewa kepada mereka, kita mungkin kepahitan kepada orang itu. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, anak-anak Kristus, pengikut Tuhan yang meneladani Tuhan Yesus, kita tidak boleh menanam akar pahit Bapak Ibu. Kita tidak boleh ada akar pahit, ada luka kepada orang lain. Karena kita sudah terlebih dahulu, kita yang pernah melukai hati Tuhan, tetapi Tuhan mengampuni kita. Tuhan tetap mengangkat kita, menopang kita. Dan bagian kita saat ini, kita melakukan bagian kita untuk kita mengampuni sesama kita. Kita rangkul mereka. Bahkan Tuhan pernah berkata, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Tetapi ketika Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Nya, saya yakin dan percaya, biarlah kiranya Tuhan yang memampukan kita untuk melakukannya. Bukan karena kita kuat dan hebat, bukan karena kita karena sungguh-sungguh kita rohani dalam Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Tetapi di tengah keterbatasan kita, Tuhan yang memampukan kita. Oleh anugerahnya Tuhan yang melengkapi panggilan kita. Biarlah perenungan pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kita Bapak Ibu. Bahwa damai sejahtera Tuhan beserta kita.
Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan Tuhan yang telah mati di atas kayu salib sebagai bukti bahwa Tuhan benar-benar memberikan damai sejahteranya bagi kita. Bukan hanya sekedar janji ucap manis dalam mulut seperti itu Bapak Ibu, tetapi Tuhan telah memberikan secara nyata bahwa Tuhan memberikan damai sejahteranya bagi kita. Dan apa itu damai sejahtera? Yang pertama yaitu sukacita, dan yang kedua keteguhan dalam panggilan. Tuhan meneguhkan panggilan kita, dan yang ketiga Tuhan yang memperlengkapi panggilan kita, memampukan kita untuk kita bisa berjalan di dalam koridor kebenarannya Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kita Bapak Ibu. Menumbuhkan kerohanian kita untuk kita semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang beribadah di rumah masing-masing. Saya sampaikan pengumuman pada pagi hari ini. Untuk sementara ibadah kita tetap kita lakukan secara online. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah ini dari rumah dengan antusias dan dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau ada perubahan atau kita melihat kondisi, kami akan informasikan kepada Bapak Ibu. Kalau mudah memungkinkan, kita akan kembali ibadah secara onsite. Berita duka, saudara kita yang bersama-sama beribadah dan melayani di tempat ini, Bapak Thomas telah dipanggil Tuhan hari Jumat kemarin, kira-kira jam 10 lebih Bapak Ibu, dan telah dimakamkan juga kemarin di TPU Keputih. Saya sebagai gembala sidang, semua hamba-hamba Tuhan dan juga sidang jemaat mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya saudara kita, sahabat kita Bapak Thomas, dan doa kami kiranya penghiburan dari Roh Kudus menghibur dan memberikan kekuatan kepada Ibu Thomas, kepada anak, mantu dan cucu yang ditinggalkan oleh almarhum. Kiranya tidak berduka sampai berlarut-larut. Tuhan yang mengubah duka cita menjadi sukacita, karena kita adalah orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Ya, terus terang Bapak Ibu, hari Kamis yang lalu ketika kami juga ada pertemuan kecil dengan Bapak Simon, Bapak Bambang, ya kita berdoa dan saya katakan Tuhan, kami masih membutuhkan Bapak Thomas. Sembuhkan Bapak Thomas, berikan kesempatan untuk kembali bersama-sama melayani di GPP Siloam Pondok Chandra. Ya tapi Tuhan berkehendak lain Bapak Ibu. Hari Jumatnya Tuhan telah panggil hambanya ini. Kami tetap menganjurkan kepada Ibu Thomas, kepada anak-anaknya, ya mari tetap semakin setia beribadah dan melayani bersama-sama dengan kita di GPP Siloam Pondok Chandra ini. Karena ini adalah rumah kita, tempat kita bertumbuh dan tempat kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Ya, GPP Siloam Pondok Chandra juga mengucapkan selamat kepada hambanya Saudara Hizkia yang hari Jumat kemarin tanggal 9 itu juga diwisuda dan telah memperoleh gelar MTH. Selamat juga buat prestasi yang diraih dengan nilai IPK yang tertinggi Bapak Ibu, membanggakan sekali. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, hambanya juga mendapat predikat summa cum laude. Ya ini semua karena kemurahan Tuhan dan juga dukungan dan doa-doa dari Bapak Ibu yang sudah juga bersedia sebagai narasumber di dalam penyelesaian tesis hambanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu,
Saya juga menganjurkan bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan untuk bisa juga menyalurkan berkat buat pekerjaan Tuhan, apakah itu dengan persembahan ibadah, perpuluhan, atau uang pembangunan, bisa ditransfer di rekening, nanti bisa Bapak Ibu lihat di layar televisi atau layar HP Bapak Ibu masing-masing. Ya, puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama bangkit berdiri, saudara-saudara yang ada di rumah, kita memuji Tuhan. Kita katakan, Kau Tuhan, Kau Raja yang berdaulat atas hidup kami. Kami mau berserah sepenuhnya dalam tangan-Mu. Ku rindu setiap waktu hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang. Engkaulah Tuhan, Engkau yang jadi berdaulat dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup. Serah, Kau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Oh, amin. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hati kami penuh ucapan syukur
buat pimpinan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Walaupun kami semua sidang jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Yesus hadir dalam setiap tempat, di dalam setiap ruangan hati kami. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah menunaikan tugas pelayanan pada pagi hari ini. Saudara Agus, Saudara Jevon yang sudah menaikkan pujian dan penyembahan. Saudara Fanfan, Saudara Sigit dan juga Saudara Novan yang sudah memainkan musik. Hamba-Mu, Saudara Fanfan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu ini, Tuhan yang melimpahi mereka dengan segala yang terbaik dari Tuhan, memberikan mereka dengan kekuatan, kesehatan, pengurapan yang baru semakin melimpah. Tuhan pakai hidup mereka untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan di dalam hidup kami. Di tengah-tengah masa-masa yang menakutkan dan mengkhawatirkan, karena kondisi COVID ini juga semakin merajalela. Di lingkungan kami, di samping kami banyak virus. Tapi kami percaya bahwa Tuhanlah penjaga kami. Tuhan menjadi naungan kami. Engkau perlindungan yang paling teguh bagi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami tetap sehat, kuat, untuk kami giat mengiring Tuhan dan juga melayani Engkau. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu, supaya kami sehat, panjang umur, dilimpahi dengan sukacita, damai sejahtera, kerukunan dan keharmonisan dalam setiap rumah tangga kami. Tuhan juga yang memberkati usaha, pekerjaan, mata pencaharian, karir, dan juga anak-anak kami mulai hari Senin ini akan memasuki tahun ajaran baru. Kiranya Tuhan yang memberikan semangat kepada anak-anak kami, walaupun mereka mengikuti pelajaran secara daring, supaya mereka tetap bisa fokus dan memberikan perhatian penuh terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini. Kami percaya Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa kami dari segala kesulitan, dari segala keterpurukan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan bangsa ini berada di dalam kekhawatiran dan ketakutan, kecemasan senantiasa. Pemulihan itu pasti terjadi dan Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang besar, perkara-perkara yang luar biasa ke depan ini, dan kami akan menikmati hal-hal yang luar biasa itu. Kami menyerahkan Bapak Jokowi sebagai Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, Menteri-Menteri dan juga semua jajarannya, pemerintahan yang di daerah Surabaya, Sidoarjo dan Pondok Chandra ini. Kami doakan mereka Tuhan yang limpahkan kekuatan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, pikiran yang tetap jernih supaya bisa berpikir dengan baik, mengambil keputusan-keputusan yang terbaik buat bangsa ini, dan mereka juga diberi kemampuan untuk bisa mengatasi COVID-19 ini supaya cepat berlalu dari bangsa kami. Kami melihat setiap hari semakin banyak saudara-saudara kami yang terpapar. Jumlah orang-orang yang meninggal juga terus semakin meningkat. Belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami.
Tuhan tolong saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit oleh karena COVID ini. Kuatkan mereka supaya mereka tidak putus asa. Mereka tetap hidup berpengharapan di dalam Engkau. Kami menyerahkan segala alat-alat medis supaya tidak sampai kekurangan, tabung oksigen, obat-obatan, supaya cukup Tuhan untuk bisa membantu saudara-saudara kami yang sakit. Dokter, juru rawat, relawan, semuanya Tuhan lindungi dan sertai mereka, supaya mereka juga tetap kuat untuk bisa membantu korban-korban yang berjatuhan ini. Khususnya kami berdoa buat Ibu Thomas, anak mantu dan cucunya yang sedang berduka cita. Kami juga keluarga besar GPP Siloam, kami juga merasa kehilangan dan berduka cita karena ditinggalkan oleh Bapak Thomas. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Ibu Thomas dan semua keluarga yang ditinggalkan oleh hamba-Mu ini. Hiburkan mereka, kuatkan iman mereka supaya tidak kehilangan arah. Tuhan yang memberikan sukacita, menggantikan duka cita yang mereka alami. Pulihkan kondisi Ibu Thomas juga, supaya dia sehat, kuat untuk tetap mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami tetap memohon berkat-berkat Tuhan melimpah atas kami. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ada di rumah, mari arahkan hatimu kepada Yesus Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima cinta kasih dari Yesus Kristus, sukacita dan penghiburan, kekuatan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.